Insya Allah hadir ya. Teman-temannya yang belum ada di ruangan Zoom ini, ya bisa dicek nih di jumlah pesertanya, dari nama pesertanya ya. Masih sedikit ya teman-teman ya. Ayo timnya diajakin lagi untuk segera masuk ke ruangan Zoom. Yang sudah di-share undangan Zoom malam hari ini dicolek lagi ya, diingatkan lagi ya. Jangan sampai kebablasan ketiduran ya. Apalagi yang sudah di daerah timur ya, mungkin sudah terlalu malam ya. Tapi insya Allah kita kalau semangat belajar ya, mau kapanpun juga pasti selalu ready gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita nggak perlu panjang-panjang ya sambil menunggu teman-teman lainnya masuk ke ruangan Zoom. Kita akan segera mulai saja malam hari ini persabunan ya. Kita akan ngobrol tentang persabunan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita undang ke ruangan Zoom ini Mbak Lia. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam Sudah Bu Yunis. Wah, Alhamdulillah sehat Mbak Lia. Alhamdulillah. Bu, gimana Bu? Lancar? Alhamdulillah. Lancar, insya Allah lancar. Produk-produknya Kinsa selalu membersamai hari-hari ya. Jadi ada produk kesehatan, insya Allah produk kecantikan. Apalagi nanti kita mau lebaran ya Mbak Lia ya. Jadi Ya prepare Bu. nih. Oke, sekarang kita ngobrolin tentang apa nih Mbak Lia? Persabunan Bu. Ada Persabunan. sabun Raja sama Mm-mm. feminim. Oke, feminine soap. Oke, silakan Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar lagi tentang sabun. Nah, kenapa sih kita perlu sabun? Nah, di sini sabun berfungsi untuk membersihkan kotoran, keringat, dan sebum yang tidak bisa hilang hanya dengan air, serta mencegah bakteri penyebab penyakit. Kemudian penggunaan sabun itu penting banget untuk kulit kita, untuk menjaga kesehatan, untuk mencegah jerawat, mencegah penuaan dini, kemudian juga bisa untuk menjaga kelembapan kulit kita. Pengertian sabun sendiri merupakan sediaan pembersih yang dibuat melalui proses saponifikasi yang berfungsi sebagai surfaktan untuk mengangkat kotoran, minyak, dan kuman serta menghasilkan busa saat digunakan. Nah, sabun Raja ini tampilannya hitam. Nah, kenapa hitam? Nah, dia nanti ada kandungan karbon aktifnya. Nah, fungsinya sendiri untuk membersihkan dengan lembut, melembabkan kulit, mencegarkan kulit, menutrisi kulit, merawat kesehatan kulit, anti acne, dan brightening. Untuk komposisinya sendiri ada glutathione, aloe vera eh, ekstrak, kemudian ada sodium DNA, kemudian ada sarang walet, ada tea tree oil, arbutin, coconut oil, niacinamide, olive oil, kemudian ada kolagen, jojoba oil, dan charcoal powder atau arang aktif. Untuk coconut oil ini berfungsi sebagai pelembab kulit kering, kemudian juga sebagai pencegah stretch marks, kemudian mengurangi garis halus dan mempunyai sifat antibakteri, anti jamur, dan antivirus. Untuk olive oil berfungsi untuk melembabkan dan menutrisi kulit karena mempunyai kandungan asam lemak yang tak jenuh dan vitamin E. Dia akan menjaga kelembapan kulit, kemudian menjadikan kulitnya lembut dan sehat. Kemudian juga sebagai anti-agen, anti-inflamasi, dan
sebagai antioksidan karena dia bisa melindungi dari radikal bebas dan menenangkan kulit yang teriritasi, kemerahan, ataupun sensitif. Kemudian olive oil juga bisa membersihkan dengan lembut karena dia dapat membersihkan kotoran dan kuman tanpa merusak skin barrier kulit dan menghilangkan minyak alami di kulit. Kemudian juga olive oil sebagai anti-aging dan meregenerasi kulit. Nah, dia akan meningkatkan elastisitas kulit dan merangsang regenerasi sel kulit baru untuk kulit yang lebih awet muda. Kemudian ada jojoba oil. Nah, jojoba oil ini untuk menjaga kelembapan kulit. Dia sebagai emolien untuk melembutkan, melembabkan, dan mencegah pengelupasan kulit. Kemudian jojoba oil juga bisa mengatasi jerawat dan mengontrol minyak yang ada di permukaan kulit. Nah, dia mempunyai sifat antimikroba dan mampu menyeimbangkan produksi minyak alami atau sebum sehingga mencegah dan mengurangi jerawat. Kemudian juga bisa sebagai anti-aging karena kaya akan antioksidan. Nah, minyak jojoba oil ini membantu merangsang produksi kolagen, menyamarkan garis halus, dan menjaga kekencangan kulit. Kemudian ada tea tree oil. Nah, tea tree oil ini bisa untuk mengatasi jerawat karena dia mempunyai kandungan terpenen 4-ol, membantu mengurangi peradangan, kemerahan, dan membunuh bakteri penyebab jerawat tanpa efek samping kulit kering berlebih. Jadi kulitnya tuh nggak tertarik gitu, Bu. Kemudian juga bisa sebagai deodoran alami karena bersifat antibakteri. Jadi tidak mencegah bau badan. Kemudian ada kolagen. Nah, kolagen di sini untuk meningkatkan hidrasi kulit. Dia akan membentuk lapisan perlindungan di permukaan kulit, membantu mengurangi kehilangan air atau dehidrasi air, sehingga menjaga kulit tetap terhidrasi setelah proses pembersihan. Kemudian juga meningkatkan elastisitas kulit dengan menggunakan rutin sabun kolagen atau sabun raja ini dapat berkontribusi pada penampilan kulit yang terasa lebih kenyal dan elastis. Jadi dia memberikan efek hidrasi dan pembentukan lapisan film pada epidermis. Kemudian juga bisa melembutkan tekstur kulit. Kolagen berfungsi sebagai barrier kulit untuk kulit mempertahankan kelembapannya. Jadi dia akan mengurangi tampilan kulit kasar dan bersisik karena dehidrasi. Kemudian juga mengurangi tampilan garis halus dan kerutan. Dia mempunyai efek plumping yang dihasilkan dari hidrasi yang optimal dengan menarik air ke permukaan kulit. Nah, sabun raja ini membantu mengisi celah-celah kecil pada epidermis untuk membuat permukaan kulitnya itu tampak lebih rata dan halus. Kemudian ada karbon aktif atau karkol. Nah, dia berfungsinya sebagai detoksifikasi dan pembersihan mendalam pori-pori kulit, kemudian juga bisa menyerap minyak berlebih, kemudian juga bisa sebagai anti jerawat, dia mengatasi jerawat dan komedo, kemudian juga mempunyai efek eksfoliasi ringan dan mengurangi bau badan, dan dia juga bisa menenangkan kulit yang iritasi. Kemudian ada aloe vera extract. Nah, dia mempunyai kandungan saponin untuk sebagai antiseptik. Kemudian ada lignin, dia menyerap nutrisi yang ada dalam kandungan sabun raja tersebut. Jadi memaksimalkan peranan dari berbagai macam komposisi dari sabun raja tersebut. Kemudian juga mempunyai vitamin A, C, E, dan mineral dengan menutrisi dan menjaga kelembapan. Kemudian juga bisa sebagai antibakteri. Nah, dia membunuh bakteri juga, kemudian mengurangi peradangan, dan membantu meredakan jerawat atau menenangkan kulit yang sensitif. Kemudian ada sarang burung walet. Nah, di sini jarang sekali ada sabun mengandung sarang burung walet.
Nah, di sini di sabun raja ini ada kandungan sarang burung waletnya. Nah, di sini berfungsi sebagai eh, dia punya epidermal growth factor atau bisa membantu meregenerasi kulit, sel kulit dan asam amino. Nah, kemudian juga bisa mencerahkan kulit. Dia bekerja dengan mengurangi produksi melanin dalam epidermis. Kemudian juga dia eh, mem- mempunyai kandungan kolagennya. Nah, dia untuk anti-aging atau penuaan. Kemudian juga bisa melembabkan kulit, kemudian juga bisa berfungsi sebagai eksfoliasi. Dia dapat mengangkat sel kulit mati. Kemudian ada sodium DNA. Nah, di sini selain ada sarang burung walet, ada sodium DNA juga yang bisa berfungsi sebagai regenerasi kulit juga. Dia membantu memperbaiki struktur kulit dan merangsang produksi kolagen atau elastin. Kemudian juga bisa sebagai anti-aging dengan mengurangi kerutan dan tanda-tanda penuaan dini. Sodium DNA juga bisa menghidrasi dan mencerahkan. Dia meningkatkan kelembapan skin barrier dan mencerahkan kulit yang kusam. Kemudian juga sebagai antioksidan, dia melawan kerusakan akibat radikal bebas dan sinar UV. Kemudian ada glutathione. Nah, glutathione ini selain mencerahkan dan meratakan warna kulit, dia juga bisa sebagai anti-aging. Kemudian juga bisa membantu detoksifikasi kulit dengan menetralkan racun dan zat berbahaya yang menempel di permukaan kulit, membersihkan pori-pori dan mencegah masalah kulit. Kemudian juga sebagai antioksidan yang kuat, karena glutathione di sini bisa melindungi sel kulit dari stres oksidatif akibat paparan sinar UV dan polusi lingkungan. Selain itu, juga bisa melembabkan dan menutrisi kulit dengan meningkatkan elastisitas kulit sehingga kulit terasa lebih sehat, kenyal, dan lembut. Kemudian ada niacinamide. Selain glutathione yang mencerahkan tadi, di sini ada niacinamide. Jadi double pencerahan. Nah, dia niacinamide ini juga mencerahkan kulit, dia menghambat pigmen melanin ke sel-sel kulit sehingga efektif meratakan warna kulit dan mencerahkan area yang kusam. Selain itu juga mengontrol produksi minyak. Nah, dia juga bisa mengurangi produksi sebum berlebih, jadi kulitnya itu nggak mudah berminyak dan mencegah pori-porinya tersumbat. Kemudian juga sebagai antiinflamasi dan meredakan jerawat. Nah, dia bisa membantu meredakan kemerahan, iritasi, dan peradangan akibat jerawat. Kemudian juga bisa membuat skin barrier-nya lebih kuat dan melembabkan. Nah, dia bisa memproduksi ceramide atau lipid alami kulit. Nah, dia ini akan menjaga kelembapan alami kulit sehingga sabun tidak membuat kulit terasa kering atau tertarik. Kemudian juga bisa melindungi dari radikal bebas. Nah, dia sebagai antioksidan juga, dia melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar UV dan polusi. Kemudian ada pencerah lainnya yaitu arbutin. Nah, berarti sudah ada 3 pencerah di dalam sabun raja ini. Nah, selain mencerahkan kulit dan membuat kulit tampak lebih bersinar, nah, dia juga bisa memudarkan noda hitam atau hiperpigmentasi. Nah, arbutin ini efektif mengurangi flek hitam, bekas jerawat maupun noda akibat matahari atau sunspot. Kemudian juga bisa meratakan warna kulit. Dia membantu menyamarkan kulit yang belang dan area lipatan, seperti ketiak atau leher. Kemudian juga sebagai melembabkan. Nah, cara pakai sabun raja, basahi dulu seluruh tubuh dan wajah, karena sabun raja ini bisa dipakai face and body buat muka dan badan. Jadi, basahi seluruh tubuh dan wajah yang akan diaplikasikan sabun, kemudian aplikasikan sabun raja pada kulit,
Kemudian diamkan selama 2 sampai 3 menit agar meresap ke dalam kulit, kemudian bilas dengan air bersih. Nah, kemudian ada sedikit tips penyimpanan untuk sabun raja. Nah, sabun raja kan per per batang, per bulatan itu, Bu, per satuan. Nah, setelah dibuka dan dipakai, nanti diletakkan di tempat yang kering, kemudian diletakkan di tempat sabun yang ada lubangnya itu. Nah, jika udah selesai digunakan, jauhkan dari area basah atau keran yang memungkinkan sabun terkena air. Kemudian simpan di suhu ruangan. Kemudian jangan panik kalau sabunnya itu berkeringat, karena itu gliserin alami, jadi tidak mempengaruhi kualitas dari produk. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Mbak Lia, singkat ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang sabun raja nih ya. Jadi kalau eh apa unik ya, sabunnya itu warnanya hitam mungkin karena ada kakolnya ya Mbak ya. Nah, silakan Ya, benar, teman-teman Bu. ada yang mau bertanya nih tentang sabun raja. Sabun raja tapi bisa dipakai ratu juga ini ya. Jadi bisa Ya, dipakai perempuan. Nah, baru nih. Coach Nova langsung tanya. Iya, bisa dipakai cewek ya, Mbak ya. bisa, Mbak. Bisa cowok, bisa cewek ya. Ini untuk unisex semua bisa pakai. Bentuknya seperti ini ya. Kemasannya per satu bundaran. Isi berapa, Mbak? Satu boxnya? Isi 10. Isi 10. Oke, mantap. Iya, ya sudah pakai ya. Nah, siapa aja yang sudah pakai nih? Boleh Teman-teman, sabun testimoninya, aja. teman-teman? Hmm, saya sudah pakai juga nih. Teman-teman yang lain, yuk. Ada yang mau bertanya? Sudah ya, Pak Idris ya, sudah pakai. Gimana nih Pak Idris? Testimoninya pakai sabun Raja. Oh, Pak Rudi juga pakai ya. Coach Noval jadi bersih, jadi lebih ini ya, glowing gitu ya. Saya baru pakai Pak Vivo V2111. Wah, banyak yang udah pakai ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nih tentang sabun Raja? Baru pakai 2 hari lebih cerah kulitnya. Wah, Mbak Ana Klaten. Jadi bersih seger gak kerasa kusam. Wah, Pak Idris. Semakin halus, kecil dan glowing. Wah, Pak Rudi. Jadi tambah muda dong Pak Rudi ya. Iya. Nah, jadi nggak kerasa ketarik ya teman-teman ya. Oh, ada pertanyaan dari Pak Parlan Tegal. Untuk koreng atau gatal kaki bisa nggak Mbak Lia? Apakah bisa untuk luka-luka kah atau hanya di muka saja? Bisa. Oh, Kan bisa. ada kandungan antiinflamasinya tadi, Bu. Bisa untuk mengurangi Hmm. gatal-gatal, bisa. Mm-mm. Oh, gitu. Jadi untuk yang gangguan-gangguan kulit gitu ya, gatal apa Ya, aja, Mbak? Contohnya apa? Ini kan koreng atau gatal kaki. gatal-gatal, berjerawat. Jerawat punggung biasanya tuh, Bu. Jerawat punggung bisa. Oh, nah, jadi bisa tidak hanya untuk sabun wajah ya, tapi sabun badan, Ya, seluruh badan bisa pakai. iya Iya, benar. bisa. Bisa untuk badan juga nih, Coach Noval. Bu Aan, cara pakainya sabun langsung digosok wajah atau di telapak tangan dulu biar berbusa? Di telapak tangan dulu, bisa. Mm-mm. Biar berbusa dulu, kemudian dioleskan ke bagian wajah. Baru Nanti diusap-usap untuk digosok. sabun yang buat Mm-mm. dipakai badan sama muka dipisah. Oh ya, kenapa harus dipisah, Biar Mbak? biar lebih eh Higienis ya? higienis. Lebih higienis ya, karena untuk wajah jangan sampai
dipakai untuk ke badan ya atau badan. sebaliknya. Iya, sabun raja dipakai seluruh badan ya. Iya, betul, Pak. Bisa untuk badan, bisa untuk wajah. Tapi sebaiknya terpisah ya. Kan gitu, satu box ada 10 nih. Ambil Ya, dua, satu untuk wajah, terpisah, satu untuk badan gitu ya. Sebaiknya dipisah. Tapi kalau memang cuman ada satu bisa untuk semuanya ya, silahkan juga. Nggak apa-apa ya, Mbak ya. Mau ya. Kalau nggak ekonomi. dipotong bagi dua. Oh iya, dipotong bagi dua ya. Oh, saking ngiritnya. Enak tapi ya kalau itu aja kecil loh. Kita pakai sabun aja kecil itu kan kurang mantep gitu. Oh, ada saran dari Coach Nova. Kalau ada grup WA khusus buat konsultasi gitu katanya. Iya, jadi kayaknya kalau produk kecantikan itu kan kita tiap hari Kamis diulang-ulang ya. Nah, nanti bisa bertanya juga di waktu Zoom atau mungkin nanti bisa kita sampaikan ke manajemen ya ke Nova ya. Ibu Yedi Prayitno, harganya berapa? Nah, berapa nih Mbak Lia? Satu PV. Satu PV, satu box isi 10, harganya dua ratus lima dua puluh ratus ribu. Pak Yedi, iya. Tapi kalau kita sudah bermitra dengan Kingsa, nanti bisa belanja ulang. RO harganya hanya 175.000 ya, jadi lebih hemat. Oke, untuk ibu hamil dan menyusui apakah aman, Mbak Lia? Aman, Ibu. Nggak ada Aman. kandungan yang membahayakan. Iya, ya untuk wajah, untuk kebersihan wajah, untuk badan. Jadi ya aman-aman saja Ibu Sujina ya, untuk ibu hamil dan menyusui. Oke. Ibu Atimi bisa buat jamur kaki nggak Mbak? Iya sama kayak tadi ya koreng atau luka kaki ya. Bisa Mbak? Mungkin untuk mengurangi gatal-gatalnya aja, Bu. Kalau Hmm, anti jamurnya belum ya. belum, ya. Iya, jamur kaki itu ada sendiri salepnya ya untuk Ya, pengobatan khususnya. Kalau ini mungkin untuk menjaga kebersihannya aja ya, karena jamur iya. kaki itu bermula juga dari kurang bersih mungkin ya, jadi kena jamur. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaannya. Jadi ini ada sarang burung waletnya ya, yang unik ini ya. Kayaknya kan jarang ya ada sabun pakai Ya, jarang. sarang burung walet. Nah itu fungsinya bisa untuk meregenerasi sel juga ya Mbak ya tadi ya disampaikan. Ya, regenerasi sel kulit, kemudian juga melembabkan, mencerahkan juga. Hmm. Nah jadi kalau seandainya nih kan kita pakai wajah nih ya untuk sel-sel kulit yang sudah mati gitu kan ya, sekaligus bisa untuk meregenerasi sel gitu ya Mbak Lia ya. Ya, benar, Bu. Nah, keren sekali. Nah, itu rata-rata penggunaan bisa untuk peremajaan atau meregenerasi sel itu berapa lama itu Mbak pakai? Dari kesan pertama sih udah bisa melembabkan ya, Bu. Tapi kalau Hmm, meregenerasi sel itu kayaknya butuh rutin pakainya. butuh proses ya. Iya, Minimal soalnya usia kan perlu berapa? Ah, perlu apa tuh proses eksfoliasi juga kan. Nah, di sini tadi kan ada hmm. eksfoliasinya juga, jadi membantu mempercepat regenerasi sel kulit. Oh, ada eksfoliasinya juga ya? Iya, Wah, keren. Jadi kita bersihkan itu sudah langsung eksfoliasi. Terus kalau kita mau tambah dengan skincare-nya, ada lagi ya kan? nah, Ada ya serum tambah nampol. eksfoliasi. Oh, nambah nampol. Baru timpa dengan skincare lainnya. Wah, keren-keren. Jadi kita nggak cuma sekedar bersih nih teman-teman, tapi juga meregenerasi dan apa untuk eksfoliasinya ya, untuk apa membersihkan sel-sel kulit yang sudah Sel mati. kulit mati. Ah, ini bisa dari umur berapa? Mulai berapa ini ada pertanyaan. Minimal umur berapa? Kalau umur 50 tahun ke atas bisa nggak? Bisa banget Ibu 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas bisa. Kalau minimalnya berapa usia Mbak boleh pakai? Atau mungkin nggak ada kandungannya terlalu sensitif Eh, untuk anak-anak yang masih muda? yang remaja mungkin Bu, yang udah mulai berjerawat apa sih?
puber ya, Hmm, puber. ya, sudah mulai apa menjelang pra-remaja gitu ya, Iya, bisa pakai gitu. Jadi umur 13-14-an gitu ya. ya. Kurang lebihnya bisa pakai. Oke, bentuk sabunnya bulat ya Bu Leader, kok nggak yang biasa oval? Oh, boleh nanti Pak dibikin oval sendiri, boleh. Kenapa dibikin bundar Mbak Lia? Penasaran kita. Lebih praktis sih, Bu. Lebih enak digenggamnya. Oh, gitu ya. Ada yang suka genggamnya bentuknya oval tuh, bilangnya Pak Jono. Boleh Pak Jono nanti dibikin oval sendiri ya. Bebas sih ya, kalau itu kan hanya ini saja ya, bentuk saja. Yang penting khasiatnya, Manfaatnya. Iya. manfaatnya ya. Pak Khair Yusuf, usia maksimal atau minimal berapa pemakaiannya? Tadi sudah bisa dipakai minimal usia remaja ya, ketika sudah mulai puber, mulai balik. Nah, itu boleh bisa pakai karena kan sudah mulai berminyak, berjerawat sehingga butuh perawatan gitu ya. Tapi kalau belum, masih anak-anak gitu ya, sebaiknya jangan pakai apa-apa ya, Mbak ya. Ya. Apa natural aja. Nah, baru mulai berjerawat, apa berminyak gitu ya Mbak ya, butuh perawatan. Kalau maksimalnya bebas ya kayaknya Mbak ya, Iya, maksimal maksimalnya bebas. usianya ya. Soalnya juga banyak kandungan kolagennya dan DNA-nya tadi. Oh iya Sodium DNA bisa buat betul. elastisitas, anti penuaan. Anti penuaan. Jadi usia 50 tahun ke atas pengen awet muda bisa pakai sabun Raja minimal untuk perawatan kebersihan wajahnya ya. Tapi kalau pengen tambah lagi bisa ditambah skincare-nya. Walaupun 50 tahun ke atas masih butuh perawatan. Gitu. Ini ada yang perlu sedikit dibahas. Ini Bu Fia Lutfiah. Mitra saya pakai sabun Raja perih sampai gatal-gatal. Bagusnya dilanjut apa di stop, Bun? Waduh, kenapa itu ya? Apa ada Perih sampai permasalahan kulit gatal-gatal. sebelumnya? Coba Bu Harus Fia tahu bisa cerita? itu dulu, historinya dulu, Bu. Apakah beliaunya ada cerita, ada jerawat? Nah, mungkin kulit wajahnya sensitif gitu ya, Mbak Lia. Iya. Tapi ini juga bisa sebagai anti jerawat sih sebenarnya, Bu. Gitu. Nah, sebaiknya dilanjutkan apa di stop ya kalau sudah sampai perih gatal-gatal gitu? Itu penggunaannya berapa lama dan sehari berapa kali? Berapa lama Bu Via? Sudah pakai berapa lama? Terus sehari pakainya berapa kali? Untuk baru dipakai 2 hari. Sehari berapa pakainya Bu Via? Kalau kalau rasa sampai perih gatal-gatal itu baiknya di stop dulu ya atau gimana Mbak? Atau boleh Ada dua lanjut? kemungkinan sih, Bu. Apa dia Mm-mm. baru bereaksi menyembuhkan Mm-mm. atau Mm-mm. emang kulitnya terlalu sensitif? Oh gitu. Sesuai petunjuk sih 2 kali sehari baru 2 hari pakai. Mungkin sedikit dikurangi gitu Mbak. Iya, atau coba tipis-tipis dulu, jangan terlalu banyak. Atau Gitu. sehari sekali aja mungkin. Gitu ya. Karena kan dia berjerawat ya. Berjerawat itu kan berarti sedang ada banyak masalah ya kan. Peradangan Ketika ya. meradang atau terbuka luka jerawatnya bisa jadi kena ini jadi perih gitu ya Mbak ya. Iya, soalnya juga ada anti jerawatnya kan, Bu. Jadi mungkin Hmm. baru bereaksi gitu. Mm-mm. Baru bereaksi ya, jadi cekit-cekit, Iya, perih gitu ya. Hmm, Kalau dirasa Mbak Via nanti tinggal dipantau aja ya Bu Via ya kira-kiranya. Kalau dirasa mungkin jadi lebih eh, parah, mungkin perih. ya kita nggak tahu. Dihentikan dulu. Hentikan dulu. Mungkin kulitnya lagi sensitif-sensitifnya itu ya, butuh cooling down dulu. Oke, kalau yang kena diabetes, bekas luka dan kulit menghitam, boleh nggak pakai sabun Raja, Mbak? Bekas lukanya ya.
Boleh sih, Bu. Bekas luka diabetes ya kan suka kadang menghitam gitu ya. Boleh ya pakai sabun raja ya? Boleh, Bu. Dia ada Boleh. anti bakterinya juga. Terus Gitu. bisa mencerahkan juga. Oke, jadi asal lukanya tidak menganga ya, maksudnya tidak Ya, terbuka ya. tidak basah. Ya, asalkan Nah, tidak basah ya, karena memang kan tidak boleh kena ya. Jadi kalau sudah mengering dan dia menghitam ya, untuk merawat juga apa kulitnya gitu ya, bisa dipakai ya Pak Parlan Tegal. Ada Bu Saudari, sudah merasakan khasiat sabunnya ini, kulit mukanya makin halus dan lebih cerah. Wah, berapa lama pakai nih Bu Saudari? Wah, keren ya, makin halus makin cerah. Usia berapa ini Bu Saudari nih? Ini Pak Agung juga. Kalau lelaki bisa pakai sabun raja, Mbah. Mbah, jadi Mbah kita ya. Mbak kali ya. Bisa boleh, Bapak ya, Bapak. Belia ya. Mm-mm. Oh, Bu Saudari, sudah pakai 1 minggu, usia Bu Saudari 56 tahun, wajahnya jadi makin halus dan lebih cerah. Wah, keren, keren. Boleh nih teman-teman dijadikan. Oh, Pak Saudari, maaf. Oh, ini bapak-bapak, Masya Allah, bapak-bapak saja perawatan loh. Usia 56 nih Pak Saudari. Dibilangnya ibu ya, maaf-maaf. Oke, sebentar. Aduh, aduh. Oke, bagus sekali. Pak Saudari, kenapa tuh pakai sabun Raja? Wah, alasannya apa? Biasanya laki-laki itu kan paling susah ya untuk perawatan ya. Eh, ini kok mau tuh Pak pakai sabun Raja Ayo, Pak, cerita, dari Pak. teman-teman. Ya ini biar jadi baru mencoba Bu. Oh, oke. Sebelumnya pakai sabun apa Pak? Maksudnya perawatan wajahnya. Cuci muka saja kah? Air wudhu kah saja kah? Atau gimana? Terus pakai sabun Raja ya. Wah, keren. Oke, yang lain teman-teman. Kalau dirasa sudah cukup, nanti bisa lanjut di produk yang kedua. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke deh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yuk kita lanjut. Lanjutan. Oke. Lanjut di produk kedua. Baik. Cleansing soap. Sabun untuk kewanitaan ya. Silakan Mbak Lia. Iya, biar nggak terlalu malam ya, Coach Noval. Nah, kita kenalan dulu sama keputihan atau dikenal dengan leukorea. Nah, dia adalah kondisi medis yang serius yang tidak boleh diabaikan. Karena kalau nggak diobati, nanti akan merembet ke menyebabkan penyakit yang lain, seperti kemandulan, kehamilan yang tidak diinginkan, bahkan kematian. Nah, selain itu, keputihan juga merupakan tanda awal dari kanker rahim, menurut penelitian. Nah, kemudian untuk kasus Korea ini 80% diantaranya terjadi di antara usia 15 sampai 45 tahun. Nah, ini adalah gejala yang paling banyak terjadi di antara wanita yang usianya usia reproduksi. Nah, kemudian eh, juga prevalensi vaginosis bakterialis atau BV, trichomonasis, gonore, dan kandidiasis paling tinggi di antara usia wanita subur. Nah, sementara itu penelitian yang lain menunjukkan bahwa peran dari sikap seorang wanita ini juga berperan dalam perkembangan keputihan. Beberapa faktor itu ada dia tidak
mengganti pembalut saat menstruasi atau menggunakan pakaian dalam yang lembab atau terlalu ketat, kemudian juga mengenakan celana yang ketat, menjalani gaya hidup yang tidak sehat, kemudian terlibat eh, dalam aktivitas yang menguras tenaga dan pikiran atau stres, kemudian juga ada ketidakseimbangan hormon, kemudian juga wanita tersebut tidak menggunakan sabun pembersih kewanitaan yang tepat. Nah, di sini Kingsa eh, mempunyai solusi yang tepat adalah dengan sabun Feminin Soft Clear and Fresh. Nah, di sini merupakan sabun kewanitaan yang khusus untuk membersihkan area intim demi menjaga kebersihan, kemudian mengurangi bau juga, dan mencegah gatal-gatal atau keputihan yang berlebih. Nah, pH-nya ini eh, pH yang seimbang untuk menjaga flora bakteri baik tetap ada, yaitu 3,8 sampai 4,5. Nah, Feminim Soft Clear and Fresh ini mengandung ada coconut oil, glycerin, olive oil, kolagen, piper betel leaf atau daun sirih, kemudian ada Quercus infectoria gall extract atau manjakani, kemudian ada allium sulfat, ada turtle oil sama menta pipera oil. Piper betel, nah kita udah nggak asing nih dengan daun sirih. Nah, ternyata daun sirih ini mempunyai berbagai manfaat. Ya. Salah satunya ada antiseptik dan antimikroba. Dia bisa membunuh kuman, bakteri, Staphylococcus aureus, kemudian jamur penyebab infeksi kulit, serta bau badan. Kemudian juga bisa menjadi perawatan area kewanitaan. Dia mengatasi gatal, mengurangi keputihan, menjaga kebersihan area intim. Kemudian juga bisa sebagai antiinflamasi dan antioksidan dengan meredakan peradangan kulit dan melindungi dari radikal bebas. Kemudian juga bisa membersihkan secara alami. Dia bisa mengangkat kotoran dan minyak berlebih tanpa membuat kulit kering atau ketarik. Kemudian juga dia mempunyai aroma yang khas. Jadi memberikan efek relaksasi. Nah, keunggulan dari daun sirih hijau ini dibanding daun sirih yang lainnya, dia punya sifat antibakteri yang banyak. Nah, di sini ada beberapa senyawa, ada tanin. Nah, dia bisa mengurangi sekresi cairan pada liang vagina atau cairan keputihan gitu. Kemudian ada kafikol. Nah, dia bisa sebagai eh, anti infeksi atau disinfektan dan anti jamur. Jadi dia bisa sebagai antiseptik juga mengurangi keputihan. Kemudian ada eugenol. Nah, ini juga dapat mematikan jamur Candida albicans yang menyebabkan keputihan tersebut. Kemudian ada clavibitol. Nah, dia mempunyai eh, bau atau aroma yang khas. Jadi, dia akan mengurangi bau pada vagina. Kemudian ada manjakani. Nah, manjakani ini juga bisa mengencangkan area kewanitaan karena dia mempunyai kandungan tanin yang tinggi. Jadi dia bisa sebagai astrigen alami yang membantu mengencangkan otot-otot di area vagina. Kemudian juga sebagai antiseptik dan antibakteri. Nah, dia membasmi bakteri dan jamur penyebab keputihan, gatal-gatal, dan infeksi. Kemudian juga manjakan ini bisa mengatasi bau yang tak sedap. Nah, dia bisa menargetkan bakteri penyebab bau. Jadi akan memberikan rasa bersih dan kesegaran sepanjang hari. Kemudian juga manjakani ini menjaga keseimbangan dari produk
sabun kewanitaan tersebut. Nah, dia akan menjaga biar sabunnya itu tidak merusak flora normal yang ada di vagina. Kemudian juga memberikan rasa yang kesat. Kemudian ada turtle oil atau minyak bulus. Nah, tapi di sini klaim dari manfaat tersebut tuh masih pada klaim tradisional atau empiris. Nah, soalnya dari penelitian medis ini efektivitasnya masih terbatas, penelitiannya masih terbatas. Nah, ada beberapa fungsi yang menurut empiris dia bisa mengencangkan kulit. Nah, dari minyak bulus ini dapat membantu mengencangkan kulit area intim jadi lebih elastis dan kenyal. Kemudian juga bisa menjaga kelembapan. Nah, minyak bulus ini membentuk lapisan pelindungan yang menjaga kulit tetap lembab dan mencegah kekeringan. Kemudian juga bisa menghaluskan kulit. Kemudian ada olive oil. Nah, olive oil di sini juga bisa menjaga kelembapan, kemudian juga bisa sebagai antioksidan dan menutrisi kulit area intim. Kemudian juga dia aman banget untuk kulit area sensitif dan kulit sensitif. Kemudian ada coconut oil. Nah, coconut oil di sini memiliki beberapa senyawa, ada polifenol. Nah, dia sebagai antioksidan, jadi baik untuk regenerasi sel-sel kulit yang rusak. Kemudian ada vitamin E, dia akan menjaga kelembapan. Kemudian ada asam lemak. Nah, dia bisa sebagai antimikroba. Jadi, akan membunuh bakteri-bakteri yang penyebab keputihan. Kemudian ada gliserin. Nah, dia juga bisa sebagai humectant atau pengikat air, jadi kulit tidak terasa tertarik, tetap lembab. Kemudian juga bisa melembutkan kulit. Kemudian juga dia bisa meningkatkan busa. Kemudian juga melindungi kulit dari efek sabun yang misal ada senyawa yang kurang cocok. Nah, ini nanti akan dinetralkan dengan dilindungi oleh gliserin ini. Kemudian menstabilkan formula. Jadi sabun ini sangat stabil. Kemudian ada kolagen. Kolagen ada kolagen lagi di sini. Nah, bagus banget di sini ada kolagen untuk meningkatkan elastisitas dan kekenyangan juga. Kemudian juga dia bisa menghidrasi atau melembabkan kulit sehingga tidak menarik kulit sabunnya. Kemudian juga bisa sebagai nutrisi tambahan karena mengandung asam amino yang memperkuat skin barrier dan menutrisi kulit. Dan juga bisa menghaluskan tekstur kulit. Jadi setelah dipakai itu akan terasa kenyal setelah pemakaian rutin. Nah, sabun yang mengandung kolagen ini umumnya akan aman dan cocok untuk berbagai jenis kulit, mau kulit normal, sensitif, berjerawat. Tapi ini untuk kewanitaan, nah ini bisa juga sangat aman. Kemudian ada aluminium sulfat atau bisa dikenal dengan tawas. Nah, di sini bisa sebagai antiseptik ringan, dia bisa membunuh bakteri penyebab bau, kemudian juga bisa menenangkan kulit. Nah, dia bisa mengurangi resiko iritasi setelah melakukan pencukuran atau waxing. Kemudian ada Mentha-Pipera oil. Nah, Mentha-Pipera oil ini atau daun peppermint, nah, bisa sebagai antibakteri dan antifungi. Nah, kandungan dalam daun mint ini membunuh bakteri dan jamur serta mencegah infeksi. Kemudian juga memberikan rasa yang menyegarkan karena ada kandungan mentolnya. Nah, dia akan kalau udah dipakai sabunnya itu
akan terasa dingin, segar, kemudian membantu meredakan rasa yang tidak nyaman seperti gatal-gatal. Kemudian juga bisa sebagai antiinflamasi dengan mengurangi peradangan dan iritasi ringan pada area intim. Kemudian juga memberikan aroma yang menyegarkan. Nah, ini ada sedikit tips untuk menjaga kebersihan kewanitaan dengan me- melakukan eh, menyabu melakukan pen- pencucian dengan sabun, kemudian me- selalu mengeringkan dengan tisu dari depan ke belakang, jangan belakang ke depan. Kemudian selalu memakai pakaian yang kering, kemudian selalu menjaga pakaian dalam tetap kering dan bersih. Kemudian saat menstruasi dijaga higienitasnya dengan mengganti pembalut. Kemudian jangan memakai celana yang ketat. Kemudian mengkonsumsi probiotik seperti yogurt, kefir. Nah, dia akan mensupport flora normal yang ada di area intim. Kemudian tetap menjaga hidrasi dengan minum air putih yang cukup. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, menarik ya. Jadi biasanya kalau sabun kewanitaan itu ya fokusnya untuk menjaga flora, menjaga higienitas. Nah, kalau sabunnya Kingsa ini juga bisa untuk elastis. Elastisitas. Ya, biasanya jarang diperhatikan ya kan. Nah, ini kulitnya juga diperhatikan biar tetap kencang, tetap apa itu eh apa ya Mbak ya. Nah, itulah ya Kencang, pokoknya ya, elastis. elastis dan kencang. Nah, ayo teman-teman, ada yang mau ditanyakan tentang produk ini? Link YouTube-nya belum ada ya Bu Dewi ya. Coba nanti bisa dicek ke YouTube-nya King saya. Atau Teman-teman ada ada yang yang sudah pakai, ada boleh yang sudah. testimoninya. Isinya sama 10 juga ya, Mbak ya. Iya, benar. Satu box isi 10. Bundar juga, jangan kebalik dengan sabun raja. Nah, kalau Yang ini ini transparan, ungu transparan transparan. ya dan penggunaannya untuk area intim ya, untuk Nah, ini ada wanita. perbedaannya. Ya, jangan salah ya, nanti yang feminin dipakai untuk wajah, yang sabun raja untuk area kewanitaan bingung nanti ya. Apakah anak putri yang belum haid boleh pakai sabun kewanitaan? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Apakah boleh, Mbak Lia? Eh, belum hype ya. Berarti masih anak-anak ya. Jangan dulu deh. Jangan, iya. Sebaiknya yang Soalnya udah sudah ada flora normalnya. Masih betul, belum terjaga. perlu. Iya, jadi kalau sudah haid saja, nah memang perlu dijaga, dibantu dengan kebersihan dari luar ya. Gitu, gitu Mbak Evi. Ada lagi teman lainnya yang sudah pakai, ada yang sudah pakai ini? Apakah ini juga bisa membantu untuk gangguan-gangguan kewanitaan, Mbak? Tadi selain keputihan ya, apakah ada yang misal ada miom atau gangguan kewanitaan lainnya yang mungkin sedikit lebih parah? Apa bisa membantu? Miom kan di dalam ya, Bu. Bukan di Mm-mm. area luar. Ya, heeh. Bisa enggak? Maksudnya kan mungkin dari situ ada kandungannya yang membantu gitu. Tidak ya, tetap Hmm, harus dari dalam ya. hmm, iya. Kalau ini cuma membantu
menjaga flora normal, kemudian membantu elastisitas, kemudian juga membantu mengurangi bau, keputihan. Mm-mm. Ada kolagennya juga kan tadi ya. Jadi Ya, menjaga elastisitasnya. Oke. ada manjakaninnya juga. Nah, manjakani komplit banget ternyata ya. Ada manjakani, ada macam-macam ya. Untuk 17 tahun ke atas ya berarti produknya. Ya, intinya sudah haid ya, sudah puber. Perlu Nah, menjaga butuh higienitas area kewanitaan. betul. Iya, untuk menjaga kewanitaannya. Pak Saudari, sabun wanitanya baru sampai besok mau dijual. Wah. Ibu Siti Aizah, Ibu Siti Aizah sudah pakai. Wah, gimana Bu Siti Aizah kesannya? Sudah pakai berapa lama Ibu? Nah, kalau tadi testimoni untuk sabun wajah ya. Kalau ini sabun kewanitaan. Gimana ya? Sudah pakai? Oh, ada dari Malaysia hadir, Ibu Ani Hanimah. Masya Allah. Mana ini Ibu Siti Azizah? Aizah sudah pakai gimana testimoninya? Ada teman-teman yang lain yang sudah pakai? Sudah 1 minggu, Bu. Alhamdulillah dahsyat. Wah, dahsyatnya gimana, Ibu? Ya. Ceritakan dong dahsyatnya. Ya, Ibu Atimi, berarti itu sabun bisa pengganti sabun sirih ya? Iya, betul Ya, ini sekali. lebih lengkap, Ibu. Hmm, aku Ibu Atim itu selalu pakai sabun sirih. Nah, wangi jadi bisa pakai penggantinya ya. Betul sekali. Ya, Pak Muhammad Nova, rutin ya setiap hari Kamis ini tentang Zoom kecantikan ya. Produk-produk kecantikannya dibahas di hari Kamis. Kalau hari Selasa produk kesehatan. Bu Siti Aizah bikin keset harum lagi. Wah, keren. Iya. Pak Sutara atau Bu Sutara ini? Oh, Alhamdulillah sudah pakai 2 batang sabun Raja. Kulit wajah terasa beda. Kayak rada kenceng, rada harus. Maksudnya gimana ini? Halus. Oh, Pak Sutara ya. Uh. Wah, Bu Siti Aizah ini testimoninya hampir pintu ketutup. Waduh, jadi keset ya. Jadi perawan lagi dong Ibu Siti ya. Masya Allah. Ibu Ati nih, iya ganti produknya pakai produknya Kinsa Feminine Soapnya. Langsung RO. Ibu kalau belum bergabung menjadi mitra, gabung saja dulu ya. Langsung hubungi pengundangnya. Pakai produknya. Ibu Siti Aisyah geli dia. Halus. Oh, halus Pak Sutara. Oke, saya baca lagi Pak Sutara ya. Oh, jadi rada halus kulit wajahnya setelah pakai sabun Raja. Oke. Langsung rapet katanya pas malam Jumat pakainya. Ini Mbak Evi ya ada lagi. Udah 2 minggu pakai rasanya lebih bersih, nyaman dan sekali pakai rasanya Premium. semriwing. Nah, Iya, karena ada mentolnya, ada ada peppermintnya. Ada peppermintnya, iya, jadi kan nyaman ya rasanya ya, semriwing. Waduh, selangkangan yang gelap sudah agak memudar katanya. Oh bisa ya? Apa bisa Mbak? Ini Jadi, sabun aja apa sabun tadi? nah sabun Raja apa sabun feminin soap ini Bu Siti Aiza? Tadi ceritanya tentang sabun ini sih Bu Siti Aiza, tentang sabun feminin ini. Kan lebih kasat, lebih kencang, jadi rapet. Sabun feminin, iya. Oh, selangkangannya. Masya Allah ya. Area area gelapnya jadi agak memudar. Wah, geli juga Bu Siti ya. Aduh, kita nih rada-rada vulgar nih malam hari ini ya. Ibu Dewi Arsita, Nisaker bisakah dipakai untuk mengatasi kista di rahim? Nah, kita belum bahas Nisaker nih ya, Bu Dewi ya. Next time ya, kita akan bahas Nisaker. Sekarang kita bahasnya sabun feminin. Pada geli ya. Apa Nisaker juga dibahas sama Mbak Lia? Oh, enggak, Bu. Saya Oh, kosmetiknya aja sih.
Oh oke ya, berarti nanti ya next time Bu Dewi ya kita akan ambil pembahasan produk talknya tentang Nisa Care. Oke, wah testimoninya ini keren ya. Yang sudah pakai sabun Raja jadi lebih halus ya kan. Kalau yang pakai feminine soap pintunya hampir ketutup katanya. Wah, ekstra ini ya nanti. Wah, jadi perawan lagi. Oke, ada lagi yang lainnya? Ada testimoni lagi kah? Atau ini perlu di screenshot ini ya. Biar biar bisa jadi testimoni. Oke, teman-teman. Boleh ya teman-teman, boleh di screenshot aja tadi ya yang apa? Yang sudah testimoni tadi. Ya, Pak Sutara ya. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti sudah paham semua. Langsung pakai, langsung RO. Oke, tidak ada ya. Oke, kayaknya teman-teman itu sudah jelas dan mantap ya kalau apa tentang kesehatannya pribadi. Nah, karena kan kita butuh ya para wanita itu ya, dicari dan selalu dibutuhkan. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, yang sabun raja atau sabun feminin ini mungkin langsung saja RO hubungi pengundangnya masing-masing. Untuk yang belum bergabung, langsung bisa minta formulir untuk pembelian produknya. Nanti akan dibantu caranya oleh pengundangnya masing-masing. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Lia? Iya, nanti perbanyak testimoninya ya, Mbak Lia ya. Bisa nanti dari tim manajemen nanti bisa juga. Kita share ke tim manajemen nanti ya. Oh, ada yang bertanya lagi, sabun raja bisa untuk laki perempuan? Bisa sekali ya. Kalau sabun femininnya itu khusus perempuan. Kalau sabun raja bisa laki dan perempuan. Oke, mungkin dari Mbak Lia ada yang mau disampaikan lagi? Untuk menyambut hari raya, nah ini ingin Nah, kulitnya bersih, cerah, nah pakai sabun Raja. Oh, untuk untuk yang feminine shopnya pasti ya mau tidak hari raya ini mau, tetap ya, mau rapet, nah, bisa biar pakai yang feminim shop. nah yang pengen rapat pintunya hampir ketutup kayak Bu Siti tadi ya. Jangan dipakai laki-laki, Bun. Bahaya katanya sabun feminin. Kenapa bahayanya? Coba kenapa bahayanya? Enggak lah ya. Enggak apa-apa kalau bapak-bapaknya mau pakai, boleh. Boleh kan ya, Bu ya? Ya Mbak Lia ya? Iya, boleh. Kan Biar juga semriwing. untuk menjaga semriwing, untuk menjaga floranya juga. Aduh, boleh boleh ya. Nanti testimoni bapak-bapak ya kalau sudah pakai. Oh iya, laki-laki bisa pakai sabun raja karena sama punya muka juga. Oke, baik, baik, baik. Oke, Bu Lia, ada lagi yang mau disampaikan? Makin Oh iya, yang eh, ini minggu ngobrolnya. kemarin tanya parfum, nah Mm-mm. udah ready. Oh, ready. Oh iya, ini banyak sekali yang nungguin ya, Mbak ya. Iya, Parfumnya, insya Allah. Alhamdulillah sudah ready ya, teman-teman. Disampaikan ke teman-teman satu timnya ya, kalau parfumnya sudah ready. Yang kemarin masih menunggu-nunggu, insya Allah. Besok langsung hubungi CS, langsung dikirim gitu ya. Oke, begitu saja Mbak Lia. iya Bu. Baik, terima Terima kasih kasih. Mbak Lia untuk materinya malam hari ini dan juga sharingnya ya. Insya Allah makin tambah paham dengan produknya, makin kita bisa
menyampaikan kepada calon-calon pelanggan, calon-calon customer kita. Insya Allah closing berjamaah. Oke, amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. 97 peserta malam hari ini insya Allah lebih paham, dapat ilmunya, dan bagikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Sedekahkan informasi ini kepada banyak orang di luar sana biar lebih paham, biar lebih sehat, biar lebih cantik, biar lebih glowing, dan juga makin tebal dompetnya bersama King Sas Bisa. Sejahtera. Terima kasih semuanya Mbak Lia dan teman-teman. Makasih, Kita Bu. tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.